Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, persembahan versus belas kasihan. Ayat emas untuk inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 7 sampai 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudari dan saudara, dasar dari seluruh rencana keselamatan Allah adalah kasih. Karena kasihnya yang begitu besar, ia menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ia, Yesus, anak tunggal Allah, kemudian menyelamatkan kita manusia melalui karya dan mujizat yang dilakukannya. Setiap Yesus hendak melakukan sesuatu, terutama ketika dia hendak melakukan mujizat, saudari dan saudara, selalu diawali dengan ungkapan ini: bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan itulah, saudari dan saudara, yang dinyatakan Yesus dalam seluruh karyanya. Dan kasih itu, belas kasihan itu yang menyelamatkan. Hari ini Yesus mengecam para ahli Taurat yang melarang murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Hal itu memang diatur dalam hukum Taurat. Tetapi ketika dihadapkan pada realita kelaparan yang dihadapi oleh para murid, mereka, para ahli Taurat, tetap ngotot. Hukum Taurat bagi mereka di atas segala-galanya. Bagi mereka itu yang menyenangkan Allah, menepati hukum Taurat. Di hadapan realita itu, saudari dan saudara, hukum Taurat kehilangan esensi kasihnya. Bahkan di situasi batas manusia, mereka tidak tergerak sedikit pun untuk berbelas kasihan. Hukum Taurat yang suci itu akhirnya tidak menyelamatkan hidup manusia. Maka Yesus kemudian mengutip dari kitab Hosea bab 10, yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Karena percuma saja kehidupan agama itu begitu terpelihara suci tanpa celah, tetapi hatinya tidak memiliki belas kasihan. Kehidupan agama yang suci, saudari dan saudara, akan semakin nampak dalam tindakan belas kasihan, bukan pada ketepatan ritual dan aturan-aturan. Ritual dan aturan itu seharusnya menjadi dasar untuk semakin berbelas kasihan. Bagaimana dengan kehidupan agama kita? Apakah kesetiaan kita dalam kehidupan beragama telah melahirkan tindakan belas kasihan dalam kehidupan nyata? Apakah kita semakin menjadi pribadi yang peduli? Di tengah situasi serba sulit seperti sekarang ini, saudari dan saudara, adakah kita semakin berbelas kasihan dan semakin peduli terhadap sesama kita? Mengikuti protokol kesehatan, misalnya mau divaksin, juga adalah contoh kepedulian, contoh sikap dan tindakan belas kasihan. Karena apa? Karena dengannya kita memelihara kehidupan kita dan juga memelihara kehidupan sesama kita. Di tempat lain juga, saudari dan saudara, banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan yang lain ramai-ramai memberi perhatian dengan menyediakan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Tindakan nyata itu adalah bagian dari belas kasihan dan persembahan hidup yang nyata. Itulah kiranya, saudari dan saudara, yang menjadi pokok pesan inti dari hukum Taurat, menjadi pribadi yang berbelas kasihan, semakin mencintai Allah dan semakin berbelas kasihan terhadap sesama. Puasalah, pohonnya berduri, mari semakin berbelas kasihan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.